Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Arya Winata, perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah dari interaksi manusia dan komputer. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai hasil diskusi kami yang berjudul Indera Pendengaran. Baik, pada diskusi kali ini, di indera pendengaran kami akan membahas tentang bagaimana proses telinga mendengar, mengetahui hubungan komputer dengan pendengaran manusia, dan mengetahui dampak positif dan negatif pendengaran dalam interaksi manusia dan komputer. Baik, uh, saya akan memberikan teman saya kesempatan untuk menjelaskannya. Yang pertama yaitu adalah M. Alvin Jonathan. Saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses telinga mendengar. Proses telinga mendengar menurut Allo Dokter, situsnya menyebut proses mendengar memiliki 3 bagian utama, antara lain bagian luar, tengah, dalam. Selanjutnya, telinga bagian luar yaitu terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Fungsi luar telinga adalah seperti corong yang berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dan menyalurkan hingga ke gendang telinga. Telinga bagian tengah ada 3 bagian, yaitu malleus, incus, stapes. Berfungsi sebagai untuk memindahkan getaran suara dari gendang telinga menuju telinga bagian dalam. Next, telinga bagian dalam terdapat 2 bagian, yaitu koklea, organa corti. Fungsinya adalah untuk menyalurkan suara ke sistem saraf pusat otak dan membantu keseimbangan. Next. Proses mendengar diawali dengan suara yang ada di sekitar berupa getaran, gelombang yang ditangkap oleh bagian luar. Kemudian diteruskan oleh telinga sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga. Tulang pendengaran akan memperkuat getaran ini dan mengirimnya ke telinga bagian dalam. Saat mencapai telinga bagian dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke saraf pendengaran otak. Lalu diterjemahkan impuls ini sebagai suara. Sekian. Selanjutnya saya berikan kepada Daniel. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Alvin Jonathan. Saya akan melanjutkan materi dari kawan saya. Oke, mengetahui hubungan komputer dengan pendengaran manusia. Manusia mewujudkan fisiologi yang diperlukan untuk menyerap informasi dalam bentuk suara, telinga maupun mengindrakan hal yang luas dari suara melalui perubahan timbra dan kenyaringan. Penyaringan pikiran kemudian dapat mengasosiasikan suara ini dengan peristiwa objek. Next. Contoh hubungan komputer pendengaran manusia. Pertama, penggunaan elektrokardiograf atau EKG dalam sebuah rumah sakit. Suara mengenal dari elektrokardiograf berbunyi bip dalam irama ke jantung. Dua, mengetahui arti bunyi bip pada komputer, misalnya bip 1 kali saja adalah tanda bahwa komputer baik. Bip 1 kali adalah terdapat problem di memori panjang dan berulang-ulang. Untuk bip 1 kali panjang, 3 kali pendek adalah kerusakan di bagian VGA card. Untuk bip 1 kali adalah kerusakan di modul memori panjang dan 2 kali pendek atau memori video. 3. Software bel sekolah otomatis. Biasanya pada sekolah-sekolah berlabel SSN, RSIBI atau SBI, tapi juga tetap bisa digunakan pada sekolah umum yang sudah menggunakan amplifier dan speaker dalam kegiatan sehari-hari. Untuk suara yang dihasilkan bel sekolah bermakna bermacam-macam seperti pengaturannya. Jika bel ini berbunyi, maka siswa sudah tahu kegiatan selanjutnya harus dikerjakan. Untuk nomor 4, Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Salah satu aplikasi VoIP yang tersedia adalah Skype. Next. Oke, mengetahui dampak positif dan negatif indera pendengaran dalam interaksi manusia dan komputer. Dampak positif yaitu ada 3.
sebagai hiburan seperti mendengarkan musik radio. Kedua, bel sekolah akan menjadi lebih tepat waktu dan tidak membebani guru piket. Ketiga, masyarakat dapat terbantu dari segi waktu telekomunikasi jarak jauh. Untuk dampak negatifnya ada 3 juga, memutar MP3 yang sangat nyaring dan mengganggu orang lain. Penggunaan ponsel sebagai alam berisiko tubuh terserang radiasi. Yang ketiganya, kebiasaan mendengar portable music player atau misalnya PMP seperti MP3 player bisa membuat telinga cedera. Itu terjadi jika kita terlalu sering memakai earphone atau handphone bervolume tinggi. Next. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, manusia bisa disebut juga sebagai penghasil sebuah informasi yang juga merupakan pengguna informasi suatu tersebut. Manusia biasa menerima atau menanggapi sebuah informasi melalui saluran input-output dengan berbagai cara. Salah satu indera yang berbahas dalam makalah ini yaitu indera pendengar, yaitu telinga. Berfungsi sebagai saluran input atau sinyal yang berupa suara. Telinga manusia memiliki 2 bagian, yaitu telinga dalam, tengah, dan luar. Telinga dalam dikenal sebagai dengan sebutan koklea dan argona corti. Telinga tengah dikenal dengan sebutan tulang telinga. Telinga luar dikenal dengan daun telinga. Terus, di dalam dunia informatika, telinga memiliki hubungan dengan komputer. Contoh, hubungan telinga dengan komputer yaitu penggunaan elektrokardiograf mengetahui arti bunyi bip pada komputer. Software bel sekolah otomatis. Voice over Internet Protocol. Telinga juga memiliki dampak positif dan negatif dalam interaksi manusia dengan komputer. Next. Oke, cukup sampai di sini aja presentasi atau materi yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya terima kasih.